pada Kang Diki sehubungan dengan kejadian di rumah. Tahun yang lalu kita bulan Maret atau April di rumah pernah ditemukan sebuah benda bentuknya mirip bantal guling sebesar batu baterai yang ukuran 1/4. Panjangnya kira-kira 10 cm, terbuat dari kain putih dan benda tersebut diikat di 5 bagian seperti orang meninggal. 5 bagian ya. Kayak boneka-boneka gitu kan. Nah, kayak pocongan gitu. Little pocong. Nah, benda ini ditemukan sama orang yang bisa, dalam tanda kutip di sini tulis bisanya gitu, nggak tahu M150-nya. Nah, katakan begitu karena saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Yaitu di bawah boneka di atas tempat tidur kamar adik saya yang perempuan, itu kumaha itu. Bahasa. Sebelum menemukan benda tersebut, orang itu dalam kurung kunyam-kunyem atau jejampean mungkin kurung tutup. Dan setelah kunyam-kunyem, orang itu seperti sedang melawan sesuatu, dalam kurung seperti gerakan silat, menangkis dan memukul sampai keringatan. Dan melalui sebutir telur, ia tahu di mana letak benda tersebut. Melihatnya seperti orang yang sedang memeriksa telur, titik, apakah itu benar atau sekedar action saja. Nah, setelah tahu letak benda itu, ia menyuruh uak saya mengambilnya. Uaknya 1 ya, jadi enggak 2. Sebelumnya dikasih jampi atau mantra dengan cara bersalaman. Kata uak saya, nah ini menjampi uaknya mungkin ya. Kata uak saya, benda itu terasa berat, dibawanya seperti dipegang oleh 2 tangan. Dan setelah benda itu dibuka, di dalamnya berisi kapas, rambut, beberapa helai sampai kusut kelihatannya. Tanah berwarna kemerahan seperti tanah kuburan. Kemerahan gitu, tanah kuburan. Agak kemerah-merahan gitu juga. Atau tanah liket gitunya. Dan bulu kuduk monyet, kata orang itu. Ini disebut dalam kurung, kata orang itu bulu kuduk monyet. Perasaan monyet mah sararuanya bulunya sekar itu paranjangna. Dan sudah berbau busuk, sudah lama katanya. Pertanyaannya, 1, apakah itu semacam santet atau guna-guna dan sebagainya yang dikirim oleh orang lain, yang sirik atau iri atau yang ingin merusak kehidupan rumah tangga orang tua saya? Sebab hal itu sangat terasa pada kehidupan ekonomi keluarga. 2, apakah kehidupan ekonomi keluarga saya bisa kembali normal seperti sebelumnya? Dan 3, bagaimana caranya benda tersebut bisa ada di kamar adik saya? Apakah dibawa oleh jin atau oleh makhluk lainnya? 4, dan apakah melalui media lain seperti udara atau angin itu bisa terjadi? Nah, terima kasih Kang Diki baca surat ini. Nah, kita langsung saja ya Wan ya. Iya. Kita bahas kita ini nomor 1 aja nih. Apakah itu semacam santet atau guna-guna dan sebagainya yang dikirim oleh orang lain atau sirik hati atau yang ingin merusak kehidupan rumah tangga orang tua saya? Sebab ini sangat begini, Sep, ini belum tentu ya. Sekarang banyak sekali dukun-dukun, ini dukun ya, kalau kita sebut dukun ya, banyak sekali dukun-dukun yang justru memanfaatkan hal-hal semacam begitu untuk ini apa? Nipu. Nah ini nih, untuk nipu ada itu ya. Tapi ada juga yang betul, tergantung dari dukunnya atau tergantung dari keilmuan dari dukunnya itu sendiri. Biasanya sekarang banyak ya, sekarang tuh banyak sekali yang ya tipu-tipu lah. Lobbying dan upeti mah beda deh nyawannya. Iya betul ya. Andi. Biasanya dukun itu memperdaya orang ya. Ada yang pura-pura itu. Jadi sebetulnya si dukun itu yang ngirim barangnya. Jadi biar kelihatan seperti klinik gitunya. Jadi si dukun tuh dikirim, si dukun tuh punya jin gitunya. Sebetulnya di rumah itu tidak ada si barang itu misalnya. Tapi oleh si dukun itu dikirim ke sana, dikirim di atas tempat tidur dan sebagainya. Kemudian hanya bisa diambil oleh orang tertentu katanya gitu. Tapi ada juga yang betul. Ada juga yang betul. Memang dukun itu dukun betul gitu, dukun betulan ya, bukan dukun gadungan. Nah, dia bisa menemukan santetnya, bisa menemukan benda-benda sarana santetnya. Kalau misalnya kayak ini aja, kayak kita ya, radio itu kan perlu ada receiver mungkin ya. Nah, itu ada. Memang dukun yang betulan itu bisa mencari itu kalau misalnya itu betul-betul santet. Tapi banyak juga dukun-dukun palsu yang sebetulnya dia itu sengaja ngirim benda itu. Oleh dia dikirimnya gitu.
Mungkin oleh jin suruhannya atau gimana disimpan di sana dan akhirnya ketemu. Tapi ada juga yang heureuy gitu ya. Pernah saya melihat video ini, video penyembuhan seorang dukun gitu ya. Nah, si pasiennya itu disilet, atau dibeset gitu ya. Tapi ketika ngambil paku, jarum dan sebagainya itu ditutup. Jadi ditutup oleh kain. Jadi nggak kelihatan gitu ya, ngambil pakunya, waktu ngambil jarumnya dan sebagainya itu ditutup. Wah, ini mah heureuy kata saya itu. Dan memang saya tidak melihat apapun di orang itu. Kebetulan orang itu ada gejala semacam Parkinson ya. Jadi cek si dukun eta mah cenah diguna-guna cenah. Memang waktu itu saya lihat memang ada bekas tembakan itu, cuma udah nggak ada. Jadi yang terlihat itu memang akibat dari tembakannya itu. Nah, jadi hati-hati sekarang tuh untuk ini pada masyarakat ya, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak oleh dukun-dukun palsu itu. Ada memang yang asli, yang betul-betul gitu ya, yang memang murni. Tapi ada juga kebanyakan sekarang itu malah bisa dikatakan 75-80% lah banyak dukun-dukun yang palsu gituan. Sekarang tuh jadi banyak sekali. Kita yang mesti hati-hati. Nah, kalau misalnya lihat sarana semacam begitu ya, kalau misalnya ekonomi Anda, memang ada beberapa cara untuk mempengaruhi ini ya, untuk mengganggu orang itu dan merusak ekonominya gitu. Jadi dibuat oleh si dukunnya ketika ada perjanjian, misalnya ada dagang gitu, kita udah mau jadi gagal gitu ya. Atau misalnya setelah kita ini sudah dealing, udah di depan mata lah, besok lah kita kris misalnya gitu, gagal gitu. Ada memang semacam ini guna-guna semacam begitu memang ada. Ada juga yang misalnya guna-guna yang yang ditujukan langsung ke tubuh orangnya. Jadi serangan-serangan itu langsung ke tubuh orang biar orang itu sakit. Biar orang itu seperti ada gejala-gejala lumpuh dan sebagainya. Orang itu sedang musim tembakan-tembakan guna-guna yang yang berakibat medis. Jadi misalnya akibatnya bisa stroke, akibatnya bisa jadi lumpuh, akibatnya bisa jadi Parkinson dan sebagainya. Sekarang lagi musim. Jadi tadinya non medis, akibatnya jadi medis begitu. Sekarang lagi musim sekarang. Kalau misalnya di scan gitu ya, pakai alat-alat scanning kedokteran itu normal segala sesuatu, tapi kering gitu. Nah, itu banyak sekali sekarang. Banyak yang parsi ruangnya tuan. Iya, Maburudu gitu yang ini ya, yang saya konsultasi langsung ya. Yang udah ini katanya saya tuh udah di scan gitu, udah di gini, udah di gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa oleh dokter katanya normal katanya sih, saraf-sarafnya normal, segala sesuatunya normal. Tapi padahal saya tuh gering gitu kan. Saya tuh sakit gitu, saya tuh ngerasa nggak enak badan tuh. Tapi kenapa gitu ketika diperiksa tuh normal. Nah ini akhirnya memang bisa kita bantu. Memang ada juga yang harus bertahap gitu ya. Jadi saya terutama kalau sudah menyangkut syaraf nih. Soalnya syaraf itu betul-betul halus dan penanganannya itu harus betul telaten dan teliti. Itu yang susah. Dan memang kalau misalnya ada juga ya semacam begini dengan menggunakan itu kapas rambut, beberapa helai rambut, tanah berwarna kemerahan dan sebagainya, itu biasa ya, itu standarisasi klinik semacam begitu. Ada tanah, ada rambut. Nah itu sebetulnya rambut milik kita kalau misalnya betul-betul itu guna-guna yang betul gitu. Makanya hati-hati Anda menjaga rambut nih, jangan ninggalin rambut di mana aja gitu. Kalau di kantor istirahat kantor Anda. Itu bisa dimanfaatkan untuk orang-orang klinik, untuk orang-orang lain untuk mengganggu Anda. Nah itu yang bahaya. Terus tanah berwarna kemerahan itu bisa tanah liat atau bisa tanah kuburan gitu ya. Tapi kalau kuburan udah ini, kenapa kuburan jadi kemerahan gitu ya? Kalau misalnya tanahnya itu, bahwa itu tanah kuburan. Tapi biasanya kalau misalnya dimengerikan gitunya, biar kelihatan menyeramkan disebut tanah kuburan gitu. Padahal belum tentu gitu. Siapa tuh tanah likat gitu dan sebagainya. Nah ini memang ada. Jadi ada beberapa ini zamannya balik lagi ke jahiliyah mungkin ya Wan ya. Iya, banyak sekali sekarang yang menggunakan itu jasa-jasa dukun untuk menghilangkan saingannya. Jadi ternyata malah saya pernah di Jakarta nih. Jakarta itu laporan itu dukun deh gitu. Padahal itu di kalangan pengusaha. Malah di kalangan pejabat pun rata-rata punya ini. Ya penasehat paranormalnya lah gitu ya.
Kalau untuk istilah kerennya gitu. Atau misalnya istilah yang lebih dimengerti mah penasihat dukunnya lah gitu. Itu hampir semuanya itu punya. Hanya sekarang itu balik lagi nih, udah deket kiamat bernyawannya. Oke Kang Diki, tadi ada yang terlewatkan. Mungkin selain benda-benda itu juga ada dengan semacam binatang-binatang ya Kang Diki ya? Oh ya, binatang-binatang. Nah, binatang-binatang dulu kan pernah saya jelaskan Iya ya. betul. Kayak lenyai gitu ya. Lenyai itu yang kakinya banyak tapi kecil kalau misalnya di fosfor. Jadi Kaki 1000 ya. Kayak semacam gitu kayak tapi kecil gitu. Kalau kaki 1000 besar, ya. Iya. kalau lenyai itu lebih kecil lagi, lebih panjang dan kecil seperti cacing tapi kakinya banyak gitu. Nah, itu kalau misalnya dipijit itu keluar ada nyala gitu seperti fosfor. Dipijit itu tuh jadi apa? Ya kalau fosfor kan suka hurung gitunya. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi yang seperti bangbung itu kan pernah yang itu kembang besar. Terus ini apa kelelawar kecil codot gitu ya, atau kelelawar besar juga bisa. Kalajengking, ular dan sebagainya itu banyak sekali menggunakan sarana binatang yang biasanya berbisa. Nah, musimnya ini nih bantal guling kayak gini nih gitu. Tapi ada yang lebih musim lagi Wan. Ya itu yang disantetkan tuh jadi medis gitu kan. Oh, Nah, itu sekarang lagi musim tuh. Jadi hit and run namanya. Berarti dukunnya udah pada pinter medis ya Kang? Iya, ditembak aja sarafnya jeger. Udah tergantung pengatur kimia tubuhnya gitu yang di kotak yang jadi sakit-sakitan lagi inilah lagi tren lagi. Iya, lagi tren ya. Oke Kang Diki, selepas tadi dari guna-guna tadi Iwan tadi sore pun Iwan menerima telepon nih dari seorang cewek ya Kang Diki ya. Oh iya, seorang cewek tentang ini pelet nih Kang Diki ya, hampir mendekati pula ya. Iya. Dia itu seorang cewek ya, istilahnya punya temen seorang cowok. Dia itu nggak maupun apapun pokoknya ya. Ya, pokoknya iya. Ya ceweknya udah kerja yang Diki ya, dan cowoknya mungkin masih kuliah di sebuah perguruan tinggi di swasta di Bandung ya kan Diki. Iya. Dia itu sebetulnya nggak cowoknya itu pokoknya yakin dengan jalan apapun pasti saya akan mendapatkan patum ya, ngomong-ngomong sama teman-temannya. Dan beberapa waktu kemudian ternyata kebalik kan Diki ya. Si cewek itu yang sangat merindukan, menggebu-gebu pengen ketemu terus cowok itu. Nah kan Diki ada nah begini. Ini rata-rata memang banyak sekali cowok-cowok yang daftar G ya. Ya daftar geuleuh gitunya. Jadi memang bukan hanya ada memang ciri-ciri orang yang kena pelet gitu ya. Ciri-ciri orang yang kena pelet itu lihat saja dari matanya. Pertama lihat dari matanya. Matanya itu kosong. Jadi seperti yang ngalamun. Jadi ngadadak pertama itu matanya kosong, kedua dia bodoh gitu. Jadi ngadadak ini ya, ngadadak sinya gitu. Jadi seperti yang inilah, hulang-hulang. Ya kalau kata Sundanya hulang-hulangnya palahak, polohok, bangbung, capluk gitunya. Itu beda itu mah. Iya. Nah, cuma ini matanya kosong, ditanya kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Terus ingatnya ke dia, nah tadi seperti rambut. Iya. Terus apalagi kalau sudah meludah. Terus pokoknya salah satu dari baju-baju yang pernah dia pakai bisa celana dalam gitu. Tapi untung nggak salah nyabet ibunya. Nggak salah nyebut atau ninina gitu ta. Iya. Nah itu celana dalam itu yang paling kuat itu. Mungkin pernah dengar Wan di Jepang celana dalam sekarang mahal. Betul. Apalagi yang sudah terpakai di Jepang kan sekarang itu mah dilanda pornografinya. Jadi bukan dia jadi kuat gitu ta. Ya kita nggak tahu mungkin bau tarasina berenya matak jadi kuat gitunya atau misalnya apa gitu. Tapi itu saran yang paling kuat. Makanya hati-hati sekarang ini untuk para wanita yang merasa dirinya cantik gitunya, yang merasa dirinya banyak penggemar. Nah, jadi hati-hati jangan sampai nyimpen rambut sembarangan atau misal habis nyisiran itu seenaknya aja nyimpen sisir. Banyak sekali sekarang orang-orang yang ingin mendapatkan Anda itu dengan jalan yang tidak jujur gitunya. Dengan jalan ngutak-ngatik ini apa? Anda secara psikis, secara ngutak-ngatik Anda secara kimia-kimia tubuhnya dan sebagainya gitu, sehingga Anda itu bisa jadi tertarik amat sangat ke dia itu gitu. Padahal sebetulnya dia itu melakukan itu tuh tanpa sadar, dorongan itu tidak terlawan. Makanya matanya kosong, pikirannya terganggu, jadi lambat begitu ya. Terus kalau misalnya dipanggil jadi nyautnya jadi agak ini apa? Agak telat dan sebagainya. Pokoknya reaksinya menurun drastis. Kedua, matanya juga, pandangan matanya jadi kosong gitu. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tiba-tiba anaknya tiba-tiba begitu,
terus tiba-tiba nyebut-nyebut seseorang terus, pengen ketemu seseorang terus itu ya. Sejatuh-jatuhnya cinta itu ya, sejatuh-jatuhnya cinta mau gitu-gitu teuing meureun gitu tah. Jadi pertimbangan logikanya masih ada gitu ya Wan ya. Iya betul. Normal Oke Kang Diki, mah. dalam kurun berapa lama tuh pelet itu bisa merasuki diri seseorang itu nih? Tergantung ya, tergantung dari ini kekuatannya. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang seumur hidup, ada juga yang harus dikawin gitu ya. Alah. Nah, ada itu yang sampai harus dikawin sampai akhirnya terus segitu tah. Nah, jadi tergantung dari kekuatan peletnya itu sendiri dan bagaimana jalan mendapatkan si peletnya itu gitu. Dan biasanya makin kuat itu pelet, makin berat syaratnya. Kalau misalnya syaratnya diwakili oleh si dukun makin mahal gitu kan. Iya. Nah, sekarang mah beda bisa diduitkeun Wan, tenang we gitu. Segala sesuatunya makanya orang tuh punya duit bisa ini apa bisa melakukan apapun lah gitu sekarang tuh. Bertuhankan duit mungkin ya sebentar Iya. ganti Tuhannya. Tapi kayaknya si orang yang kena pelet itu nggak merasakan ya, cuma orang lain yang bisa mendeteksi dia kena pelet itu Kang Diki ya. Tapi itu gampang kok diatasinya. Oh iya. Gampang diatasinya gitu ya. Kalau misalnya kita mengatasinya tuh tidak sulit lah, tinggal ngangkat-ngangkat tungkul, meureun nyabut-nyabut tungkul gitu ya. Tapi kalau untuk pertolongan pertama untuk pelet gitu ya, PPPP ya, P4 lah, pertolongan Iya. pertama pada pelet gitu. Nah itu sering-sering inilah apa, si anaknya gitu ya. Nah, biasa yang dipelet itu kan perempuan. Tapi ada juga jangan kira laki-laki, ada juga yang nggak dipelet gitunya. Banyak laki-laki yang dipelet, terutama kalau laki-lakinya itu yang inilah menarik gitulah. Kayak Ervan gitu ya. Meren. Pernah dipelet gitu Pan? Aduh, sering sekali Ervan. Oh seringnya. Pelet Jepangnya. Iya. Iya. Nah itu jadi pertolongan pertama yang paling mudah gitu ya. Kita konsentrasi aja, bantu si anaknya itu untuk konsentrasi, sebutkan nama Allah sebanyak mungkin ya. Kemudian ini soal bentuk tangan itu tarik ke atas, seolah kita tuh mencabut sesuatu dari tubuh, kejangkan tangannya, terus lakukan itu berulang-ulang, nanti lama-lama bisa normal itu. Untuk pertolongan pertama ya, untuk pelet-pelet yang biasa itu. Tapi untuk pelet yang kuat nggak akan bisa digituin sih. Harus kita bantu gitu, harus dibantu lah untuk pelet yang kuat. Tapi untuk pelet-pelet yang ringan itu bisa ditolong untuk pertolongan pertamanya semacam begitulah. Jadi sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, kejangkan tangan, dorong ke atas seolah-olah kita mencabut sesuatu begitu. Terus lakukan itu berulang-ulang. Insya Allah lah bisa hilang begitu peletnya. Nah itu sekarang lagi musim nih, Wan. Hati-hati ya. Jadi hati-hati untuk para ladies gitunya. Maupun para cowok juga. Nah, ya. para ladies and gentlemen gitu. Oke Kang Diki, tadi kita udah membahas pelet dan sekarang ke dari Kadipaten ya Kang Diki ya. Dari Kadipaten. Tapi ini Jangan juga belum habis nih. Belum habis. Belum habis, ada pertanyaan kedua, ketiga, keempatnya belum terbahas nih. Oh boleh. Nah, ini pertanyaan keduanya nih, apakah kehidupan ekonomi keluarga saya bisa kembali normal seperti sebelumnya? Sebetulnya itu bisa. Kalau bisa betul-betul Anda itu diguna-guna gitu. Kalau bisa betul-betul diguna-guna itu bisa kita tolong lah, bisa cepat ditolongnya. Ini Asep itu di mana nih, Wan? Hijrah ya. Kalau bisa Asep ke sana lah, ke Pasirwangi gitu. Hari Selasa, Seninnya saya mau ke Jakarta. Jadi Selasa ke sana lah, Selasa sampai Jumat mungkin ya. Hari Senin saya mau ke Jakarta rencananya. Nah, untuk ini ya, untuk Asep nanti kita lihat gitu. Kalau bisa bawa foto rumahnya lah. Gitu. Jadi betul atau apa betul itu ada yang ini mengguna-guna atau misalnya ini apa? Ada yang ajailan gitulah, ada yang sirik. Mungkin bapaknya itu punya ini, mungkin punya jabatan, punya usaha yang bagus, yang maju dan sebagainya gitu. Atau misal punya jabatan yang basah dan enak dan sebagainya. Biasalah jelema masuk ariri gitunya. Nah itu nanti bisa kita lihat. Kalau bisa betul itu ada yang mengguna-guna itu tidak sulit. Menyingkirkannya itu tidak sulit. Dan bagaimana benda tersebut bisa ada di kamar adik saya itu, apakah dibawa oleh jin atau makhluk lainnya, itu betul ya. Memang itu ada si dukunnya itu menggunakan sarana jin untuk ini apa, untuk mengirimkan itu. Jadi kadang-kadang saya suka mikir gini, Wan, kenapa jin itu tidak dimanfaatkan untuk ini ya, untuk apa, kiriman kilat gitunya. Untuk paket kiriman kilat gitu, ngirim video ke mana cepat merenya.
Misalnya ngirim-ngirim kemana, tapi sekarang LTH we gitu sama apa DHL-nya. Coba bikin gitu teh. Mungkin ntar sebagai pemula Kang Diki yang proses jin ya untuk pengiriman itu. Tuh. Mangga we nu sanes. Oke, Nah, gitu itu. aja untuk Asep ya, Iya, Kang Diki iya. ya. Mungkin sekarang kita ke yang dari Majalengka nih Kang Diki. Majalengka. Itu kalau nggak salah ada dia kena sakit mata itu Kang Diki ya. Iya. Semenjak SD terus sampai ya tamat sekolah umum, sekolah menengah umum ya. Yang Majalengka tuh yang ini ya, Jaja ya. Iya, Yang Jaja Sudirja. ya. Jaja Sudirja khas orang Sunda. Ada pengulangan. Nah. Ya gitu Jaja Sudirjanya, Roko Baroko. Itu mah bukannya merek temannya. Ikin Sodikin gitu kan orang Sunda mah. Jadi banyak pengulangan gitu. Nggak tahu nih kalau dari tari Roko Baroko itu orang Sunda lain. Nah itu dengan hormat. Setelah beberapa lama saya mengikuti acara Kang Diki di Radio Pramuda ini, rasanya saya sangat tertarik ingin tahu lebih mendalam tentang acara HI. Namun sebelum ini acara transdimensi ya. Namun sebelum lebih dalam bertanya tentang transdimensi, saya akan membeberkan dulu masalah penyakit yang sedang diderita sekarang ini. Ceritanya begini Kang Diki. Ketika itu tahun 1975, waktu itu saya masih kelas 4 SD. Sedang asik-asiknya duduk dan memperhatikan teman-teman yang sedang bermain di halaman kelas. Tiba-tiba mata saya sakit seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk. Dan langsung mata saya memerah. Serta didapat melihat apa nih? Tidak dapat melihat gitu kan. Oh, mungkin maksudnya tidak dapat melihat ya. Ini ditulisnya serta didapat melihat sama sekali gitu. Serta tidak dapat melihat sama sekali. Tidak dapat melihat ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Setelah itu bisa melihat kembali, cuma tidak 100% seperti sebelumnya, hanya kurang lebih 75%. Dan waktu kelas 6 SD kejadian ini terulang kembali, kembali ya. Penglihatanku semakin menurun saja, kira-kira 50%. Namun sekolah saya tidak sampai putus, malah berlanjut ke SMP. Sampai dengan SMA, sampai berhasil mendapat ijazah atau STB walaupun dengan keadaan mata saya yang kurang sehat. Nah, di tahun 1995 kejadian ini terulang kembali dan keadaan mata saya semakin buruk saja. Hanya mampu melihat hanya 1% dari mata normal, itu pun hanya mata yang kanan. Sedangkan yang kiri hanya 0,001 gitu ya. Saya nggak tahu alat ukurnya apa nih. 3 angka di belakang koma pokoknya. Iya, pokoknya gitulah alat ukur naon ukanya. Dapatkah kiranya Kang Diki mau membantu atau memberikan pesan-pesan yang sekiranya dapat meringankan beban pendidikan yang sedang saya alami sekarang ini? Sedangkan berobat secara lahir ataupun dokter ya, saya sudah berobat kemana-mana tetapi hasilnya biasa saja. Dari beberan cerita di atas, kira-kira saya ini harus bagaimana? Rasanya hidup ini makin berat saja. Mungkin surat dari saya dicukupkan sekian saja dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk NB saya mohon jangan diudarakan. Baik. Untuk NB katanya mohon jangan diudarakan. Nah begini. Untuk siapa? Untuk Jaja Sudirja. Kalau bisa kirim fotonya lah ke Pasirwangi atau ke sini lah, boleh ke Pramuda. Nanti biar saya deteksi apakah penyakit Anda itu penyakit buatan atau penyakit memang alami. Begitu memang sudah ada kelainan mungkin di retina atau kornea dan sebagainya, itu saya mesti bisa melihat dulu ya. Kemarin saya punya pasien nih yang punya sakit mata juga nih, Wan, namanya siapa, Pak Agus itu ya, yang dia kerjanya itu ini cuma sampai sekarang nggak datang lagi nih, udah beberapa kali datang ke saya. Sampai sekarang udah nggak datang. Nah, padahal saya lihat itu saraf-sarafnya udah betul tuh. Jadi ini sekalian ini ya untuk Pak Agus mungkin bisa diteruskan nanti mungkin ya. Ya jadi Pak Agusnya sendiri yang nggak datang ke saya gitu. Padahal itu sudah ada kemajuan. Itu memang diguna-guna ya, waktu itu memang diguna-guna dan akhirnya sudah ada kemajuan. Tapi sampai sekarang belum nggak datang lagi tuh. Biasanya Senin Kemis. Itu Pak Agus dua-dua matanya atau satu? Oh, dua-duanya. Iya satu lah, yang ini yang kanannya masih bisa ini, yang kiri itu kalau salah masih bisa melihat. Yang kanan tuh total hanya kelemeng saja gitu. Nah, itu saya periksa itu sudah ada kemajuan di sarafnya. Jadi sarafnya itu sudah tidak mati lagi, sudah mulai hidup. Dan itu saya tinggal meneruskan, tuh sayangnya nggak datang lagi tuh. Gak tahu memang sudah baik atau nggak tahu nggak diteruskan.
Padahal saya tidak tidak memungut biaya gitu ya. Untuk itu saya tidak memungut biaya dan sebagainya. Jadi ini untuk Pak Jaja Jaja Sudarja ya. Sudirja. Jaja Sudirja. Kalau bisa kirim fotonya lah. Kirim fotonya ke, kalau tidak Pasirwangi nomor 20, kalau enggak kesinilah ke Paramuda. Ini kan ke Paramuda ya nyampainya ya. Iya betul Kang Diki. Nah ini kalau enggak kesinilah ke Paramuda. Bukit Pakar Timur 4 Kapling C25 Dago Bandung at the top of Bandung City. Paramuda FM, the one and only sport and music station. Iya, sekali lagi untuk Jaja Sudirja di Kadipaten Majalengka ya. Kalau bisa lengkapi lagi, kirim surat dengan fotonya. Nanti Kang Diki akan mendeteksi langsung. Dan nanti mungkin minggu depan mungkin Jaja ya. Iya boleh. Oke. Boleh. Oke, sekarang ke surat yang ketiga Kang Diki ya. Surat yang ketiga ini Dari banyak sekali itu pertanyaannya oh dari. ini ngeburu dulu pertanyaannya nih. Itu bisa di apa datian Kang Diki ya. Bisa. Setiawan Sundayana namanya, bagus sekali ya. Setiawan Sundayana orang Sunda nih Andir. Setia Wan orang setia itu setia ya. Sunda Yana orang orang Sunda ima ya. Siapa tahunya. Nah, assalamualaikum WRWB, ini sudah WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, saya adalah penggemar setia transdimensi dalam tanda kutip ini di sini nih. Soalnya acara tersebut dapat menambah pengetahuan saya. Selain itu, saya juga punya usul bagaimana kalau acara transdimensi jam tayangnya ditambah. Ada beberapa pertanyaan yang mohon penjelasan sejelas mungkin dari Kang Diki. Apakah yang dimaksud dengan the invisible window yang sampai saat ini belum terpecahkan? Invisible window ya, di invisible window, jendela yang tidak kelihatan gitu. Ya itu banyak sekali nih penjabarannya untuk invisible window ya. Ada misalnya ini jendela kita masuk ke dimensi lain gitu ya, atau jendela kita untuk melihat waktu dan sebagainya, atau jendela kita maksudnya menembus waktu gitu ya, atau jendela kita untuk melihat hati orang lain begitu ya. Ini invisible window itu artinya luas sekali gitu ya. Jadi jendela yang tidak terlihat, invisible itu tidak terlihatan, kalau window itu jendela. Nah itu sampai saat ini belum terpecahkan, memang tidak akan terpecahkan, itu sebab harus kita rasakan ya, harus kita coba tembus. Nah baru di sana kita bisa merasakan. Kalau menjelaskan mungkin sulit. Sebab bagaimanapun juga di invisible window itu kan tidak terlihat. Dan sensor-sensor mata kita itu hanya dapat melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Jadi kalau misalnya yang tidak memantulkan cahaya itu susah terlihat begitu kan. Nah kecuali kalau kita punya sistem sonar begitu. Dan sistem sonar ini bisa dipelajari. Jadi kita bisa menyebarkan energi. Nah feedback dari energinya itu, atau misalnya getaran balik dari energinya itu bisa diproses di otak kita. Mata pun sama. Mata itu cuma ini media saja, prosesornya tetap di dalam otak kita. Jadi untuk memvisualisasikan gambar itu masuk ke dalam otak dan mengerti apa yang kita lihat itu, prosesornya tetap di otak. Dan apabila itu kita latih, kita dapat mengirimkan getaran kemanapun dan akhirnya feedbacknya itu bisa kita deteksi. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahir begitu. Sebetulnya tidak sulit ya untuk mempelajari mata-mata semacam begini. Atau misalnya untuk menembus apapun yang jadi misteri alam semesta. Misalnya banyak sekali ya misteri-misteri yang banyak sekali yang belum kita pecahkan itu, yang terpecahkan itu banyak sekali di alam itu. Jangan hanya di planet bumi saja lah. Nah ini jadi sebetulnya di invisible window itu untuk melihatnya itu ada cara-caranya. Bisa saya bantu juga. Tapi yang paling gampang, yang paling modal utama, yang paling modal-modalnya, yang paling dasar adalah konsentrasi. Jadi Anda harus bisa memusatkan dulu pikiran Anda pada satu titik. Nah setelah itu ada cara atau ada teknik-tekniknya untuk dapat melihat itu, untuk dapat menembus di invisible window itu. Nah jadi silahkan saja kalau untuk ini Setiawan Sundayana, kalau bisa latih dulu konsentrasi untuk dapat itu. Latih dulu saja, nanti saya bantulah cara menembus itunya di invisible window-nya, atau ingin melihat invisible window-nya itu nanti bisa saya bantu. Nah ini di invisible window itu istilahnya itu jarang-jarang orang tahu ya itu. Jadi jendela yang tidak terlihat itu jarang-jarang orang tahu. Berarti ini Setiawan ini betul-betul tertarik begitu ya pada masalah-masalah semacam ini.
Jadi ternyata di masyarakat tuh antusias pada masalah-masalah semacam ini, Wan. Iya, Kuningan gitunya. banyak sekali Kang Diki. Dan makin hari makin banyak juga ya. Mm-mm. Ini ada lagi nih, ini apa yang dimaksud dengan REM gitu ya. Nah ini terserah, Wan. Ada grup musik juga REM ada kan ya? Ada. Terus ini apa? Tapi ada juga ini artinya rest environmental. Jadi kita dapat menghentikan semua kerja tubuh kita. Jadi tubuh itu dihentikan kegiatannya. Jadi dibekukan istilahnya lah. Dulu ini diceritakan di surat ini ya, di Al-Quran ketika ada beberapa pemuda yang di Gua Kahfi itu, mungkin pernah dengar, Wan? Iya, pernah. Yang cerita ini yang di Gua Kahfi tiga orang pemuda dengan anjingnya gitu. Yang tidur di sana, akhirnya bangun-bangun itu 3,5 abad kemudian gitu. Yang dimana uang itu nggak laku. Nah itu sebetulnya Allah sudah mencontohkan bahwa REM itu sudah dikenal Islam dari lama, sejak lama. Jadi kita dapat membekukan semua kegiatan tubuh dan akhirnya dapat dibangkitkan kembali. Akhirnya dapat dihidupkan kembali. Sebetulnya teknologi itu sudah dikenal di kita itu ya, di Islam itu. Cuma sekarang itu sampai sekarang belum ada para ilmuwan yang dapat meng-REM-kan tubuh gitu. Mereka ada percobaan dengan nitrogen cair, sampai sekarang dengan nitrogen cair saya kira tidak akan bisa-bisa. Itu malah merusak tubuh. Bisa ngerusak gitunya. Meskipun dengan sudah di apa-apapun gitu. Tapi ada juga ini ada cara-caranya dengan cara ini apa dengan cara pengontrolan tubuh itu. Memang latihannya berat, Wan. Untuk REM itu ya, untuk mendiamkan semua tubuh itu, untuk menstatiskan semua kegiatan tubuh, termasuk detak jantung itu berhenti. REM tuh. Detak jantung berhenti, semua kegiatan tubuh itu terhenti semua, beku lah. Dan setelah beberapa lama itu bisa dibangkitkan kembali. Itu ada kan di film-film fiksi ilmiah ya. Iya kan. Film-film science fiction lah gitu, fiksi-fiksi ilmiah. Atau inilah. Itu sering itu. Itu sebetulnya sudah terpikir oleh orang-orang sains itu. Orang itu sudah terpikir. Cuma caranya mereka belum tahu gitu. Tapi oleh kalangan-kalangan ini, orang-orang persilatan gitu ya, orang-orang yang suka ini, senang yoga, senang mengatur pernapasan, senang meditasi dan sebagainya. Itu kalau dengan tingkatan tertentu dia dapat mematikan seluruh anggota tubuhnya. Memang dengan waktu tertentu gitu, tidak selamanya gitu ya. Bisa-bisa keterusan gitu kan ya. Kalau ini Kang Diki, kalau mati suri gitu gimana dah? Nah kalau mati suri, nah semacam begitulah. Mati suri semacam REM itu. Jadi semua sebetulnya masih ada detak, cuma lemah sekali gitu. Sampai tidak terdeteksi oleh ini stetoskop dan sebagainya. Disangkanya mati begitu. Kalau mati suri itu dia belum mati. Dia masih belum mati. Tapi dia itu dalam keadaan koma yang dalam begitu ya. Sehingga detak jantung dan sebagainya itu sangat lemah sekali sampai tidak terdeteksi oleh peralatan kedokteran begitu. Nah makanya malah ini ya, orang-orang mati suri itu, orang ini perhatian untuk orang biasa mati suri gitunya, ada pertolongannya gitu. Kalau mau bisa saya ajarkan gitu, pertolongan untuk orang mati suri gitu, sering mati suri. Itu belum mati yang mati suri itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi keadaannya seperti yang REM gitu, yang rest environmental gitu. Jadi di tubuhnya itu diistirahatkan setotal mungkin, jadi betul-betul berhenti gitu. Nah itu susah. Nah ini pertanyaan ketiga, apakah setiap orang bisa melakukan time travel? Apa yang mendasar? Begini, ini time travel ya, perjalanan antar waktu. Nah ini saya kira saya harus membahas secara khusus nih, Wan. Time travel ini soalnya panjang sekali ini penjelasannya. Sebab dimensi ruang dan waktu itu sangat misteri sekali. Dan Allah pun di dalam Al-Quran menyatakan surat Wal Asri, mungkin pernah ini ya, Wal Asri innal insana lafi khusr. Nah itu jadi demi waktu. Allah pun sudah ini kan demi waktu itu menyerukan pada umat manusia itu demi waktu, berarti waktu itu misteri. Dan di Islam itu sudah dikenal bahwa waktu itu sesuatu yang bisa diselidiki, dipelajari, dan betul-betul misteri yang sangat dalam. Nah, kalau misalnya kita mengerti ya, kalau kita mau berpikir nih, kita umat Islam mau berpikir, sebetulnya teknologi itu dipegang oleh kita kok. Dipegang oleh kita. Cuma sayangnya, kitanya jarang mau berpikir lebih lanjut gitu. Ruang dan waktu itu tidak hilang, Wan. Nggak hilang, yang kemarin itu nggak hilang, masih ada itu. Masih ada di memori kan ini ya? Masih ada di dimensi lain gitu, dimensinya beda. Itu bukan dimensi paralel ya, jadi seperti paralel lah. Seperti kita itu di nol, yang lewat itu negatif, yang masa depan itu positif. Iya.
Nah itu sering banyak kan orang sering dulu saya cerita sering banyak orang yang kejadian itu mimpi suatu kejadian kemudian kejadian itu terjadi. Ada juga orang yang berpikir oh begini begini begini, nah kejadian itu terjadi begitu kan. Nah itu sebetulnya suatu fasilitas dari tiap orang itu untuk time travel, untuk perjalanan antar waktu. Nah fasilitas itu yang harus dikembangkan di tiap orang tuh. Jadi kita bisa tahu zaman Jurassic itu bagaimana gitunya. Apakah yang digambarkan oleh Steven Spielberg itu tentang T-Rex itu benar begitu gitu kan? Apakah ini apa zaman es itu bagaimana dan sebagainya? Kalau misal masa depan tuh kalau hak itu hak prerogatif Allah ya masa depan itu. Jadi oleh Allah itu bisa saja dirubah begitu kan? Kita tidak pernah tahu itu secara pasti. Tapi kita hanya bisa ngancer-ngancer dan kalau misal melihat pun kalau misal tidak Allah ganti, ya itu syukur-syukur begitu kan? Tapi ya kalau bisa masa depan mah gak usah dilihat lah, biarin saja lah gitu kan. Waktu berjalan kan ya. Time is running out gitulah. Bisakah proses deja vu ini disengaja? Kalau bisa bagaimana cara-cara deja vu ya? Deja vu itu sebetulnya istilah itu. Istilah kita merasa sesuatu yang pernah terjadi gitu. Merasa sesuatu itu kita pernah begini, kita pernah begitu gitu. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa itu adalah reinkarnasi katanya. Ini reinkarnasi itu padahal di Islam itu tidak dikenal yang namanya reinkarnasi. Nah, jadi banyak sekali yang mengartikan ini itu adalah yang menganggap itu ya Wan ya, itu adalah reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya katanya. The past life katanya. Kalau kemarin di X-File itu mungkin ada ya. Yang X-File yang sebelumnya yang 2 minggu yang lalu itu. Nah, katanya. Dan sebagainya. Padahal manusia itu tidak pernah ada yang namanya reinkarnasi. Kalau misalnya dibuktikan ini untuk ilmiahnya tidak ada. Nah, untuk proses deja vu ini memang bisa disengaja gitu ya. Jadi kita bisa menembus waktu itu. Dan itu ada cara-caranya. Jadi kita harus memusatkan semua energi tubuh itu. Dan di Al-Quran pun di surat Ar-Rahman ya. Bahwa untuk jin dan manusia yang ingin menembus langit dan bumi itu diperlukan kekuatan. Jadi sudah disebut juga di Al-Quran itu. Jadi sebetulnya kita dapat menembus langit dan bumi dan manapun gitu ya, tapi dan kekuatan. Nah itu jadi modalnya kekuatan, modalnya energi berarti kan tenaga. Nah kalau tenaga kita besar dan kita bisa memfokuskan tenaga itu, insya Allah kita bisa apapun. Kita dapat menembus waktu, kita dapat menembus dimensi, kita dapat apapun lah. Jadi modalnya itu. Dan kalau Anda ingin belajar, silahkan saja Pasirwangi 20. Bisa nanti saya bantu. Cara mendapatkan kekuatannya begitu ya. Dan sampai sekarang dari sekian puluh ribu murid saya baru 3 orang yang saya bawa time travel itu yang betul-betul saya bawa time travel. Nah yang lain-lainnya proses masih dalam tahap awal, tahap kedua, ada yang sudah tahap 3 dan sebagainya. Yang lain-lainnya masih dalam proses. Nah apakah antara deja vu dan time travel mempunyai hubungan? Tolong dijelaskan. Memang ya. Jadi deja vu itu kita sudah merasakan masa depan itu bagaimana gitu. Dan semacam begitulah. Mungkin dari mimpi juga bisa gitu ya. Bisa terasa begitu ya dari mimpi. Mungkin pernah di antara para pendengar mimpi suatu kejadian, kemudian di beberapa hari atau beberapa bulan kemudian perasaan kejadiannya pernah saya mimpiin. Orang pernah mengalami itulah. Itu fasilitas diberikan Allah untuk menembus. Kenapa tidak kita manfaatkan begitu? Tapi jangan pakai lotre. Saya pernah mendengar bahwa dalam dimensi yang berbeda bersembunyilah bumi lain yang paralel dengan bumi tempat kita hidup. Pertanyaannya adalah makhluk apakah yang bersembunyi teruk makhluk lain? Begini ya, dimensi paralel itu sebetulnya tidak ada. Dimensi paralel itu tidak ada. Itu hanya ada di Lois and Clark gitu. The New Adventure of Superman yang tiap hari Minggu jam 9 di SCTV. Nah itu hanya ada di komik-komik fiksi ilmiah, science fiction itu. Kalau begininya nggak ada, kalau di begininya itu nggak ada. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan kita yang sekarang. Mungkin dimensi paralelnya itu dimensi jin gitu ya. Jadi dimensi yang dimana jin itu ada di sana. Tapi jin itu bisa diinteraksi dengan kita begitu kan. Jadi masih belum bisa disebut paralel. Jadi tidak ada kehidupan selain itu, tidak ada. Jadi sekali lagi dimensi paralel hanya ada di science fiction. Kenyataannya tidak ada. Nah jadi
Ini undangan juga nih untuk Setiawan Sundayana yang di Andir. Kalau misalnya Anda ingin pembuktian, itu bolehlah ke sana saja ke Pasirwangi. Orang suka mencibir ya. Iya betul kan. Nah, gitu ngomong we ukul gampang cenah. Makanya saya lebih suka pembuktian itu. Jadi saya undang lah, ini Setiawan Sundayana, saya undang ke sana untuk nanti saya ajarkan cara-caranya untuk time travel itu. Latihnya itu adalah konsentrasi dulu lah, itu modal awal ya, itu modal awal. Jadi harus bisa memusatkan perhatian kita pada satu titik. Jangan sampai terbelok-belok pemikirannya, nanti tidak akan terfokus. Tidak akan. Ini yang Setiawan Sundayana nih. Iya. Yang masih ada beberapa pertanyaan. Tapi yang saya tertarik gitu ya, yang cloning nih, mengenai cloning. Jadi mungkin pernah dengar ya Wan ya klon. Jadi ada dulu itu cloning itu memang itu teknologi zaman Nazi juga sih, Iya. masih lama gitu, teknologi lama. Cuma santer lagi sekarang genetik. Jadi genetik kita tuh direkayasa. Jadi Iwan tuh bisa jadi dua Wan. Iya, ada bayangan ya. Jadi kembar anak gitu kita ya. tuh juga pisan gitu, di kembaran we orang tuh gitu tuh. Jadi gen kita tuh direkayasa gitu. Nah sekarang tuh ini pandangan Islam mengenai cloning itu sekarang itu masih ada yang pro, ada yang kontra, begitu biasalah di dunia mah gitunya. Untuk suatu penemuan teh memang banyak pro dan kontra dulu, lama-lama kan diterima gitu kan. Memang untuk orang-orang yang ada kelainan ini bisa rekayasa genetik, orang-orang yang punya kelainan bawaan. Ini sebetulnya bisa diakalan gitunya lah. Kasar mah diakalannya. Ada juga yang menentang. Ini kodrat manusia itu tidak boleh gini, tidak boleh gini dan gini ya. Nggak boleh itu, Allah sudah menetapkan begini gitu. Karang aja nggak boleh dilepas katanya, nggak boleh karang. Tapi saya masih ingat aja itu. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak berusaha begitu kan. Itu jelas sekali itu. Jadi kalau menurut saya pendapat saya ini, pandangan saya. Menurut saya cloning itu sah-sah saja itu selama itu untuk tujuan, misalnya untuk tujuan kebaikan. Kita itu punya cacat bawaan gitu, sudah terdeteksi kita punya cacat, kemudian di generasi dan atau misalnya untuk memperbaiki keturunan begitulah itu ya, dan sebagainya. Itu kan banyak sekali pertentangan di kita tentang clone. Ini bukan mutan ya, tapi clone gitu. Jadi orang-orang yang diklon. Nah ini sampai sekarang masih dipertentangkan. Jadi menurut pendapat saya, ini pendapat saya pribadi, menurut saya klon itu tidak ada masalah selama kita jangan bikin makhluk baru begitu. Kayak ini Kang Diki ya, misalnya kita terkena musibah di muka, kayak operasi plastik juga kan bisa kan? Nah itu karena operasi sesuatu hal kan plastik, ya itu ya. kan. Ini ya baru pindah ke rumah ini sekitar 1,5 tahun ya. Oh udah lama tuh itu mah Ibu. Iya. Bukan baru atau 1,5 tahun mah. Iya. Iya. Terus yang saya anggap misterinya di rumah ini ya. Iya. Memang ini tanahnya tadinya bekas sawah. Terus ada semacam binatang gitu yang kakinya banyak tapi lunak gitu, bukan yang seperti di Bang siapa? Halo? Ya? Kayak kaki 1000 itu bukan? Iya, bukan Lunyai. jadi agak lunak itu tapi banyak sekali. Ya banyak gitu. Tapi Pernah coba dipijit nggak Bu? Kenapa? Pernah coba dipencet gitu, ditindes? Iya? Keluar fosfor nggak? Enggak. Jadi nyala nggak gitu? Enggak. Ini bayi ini. Kayak gitu. Iya. Terus sempet hilang ya. Nah, itu semapa gitu. Begini ya Bu ya? Saya. Begini ya. Itu ada dua ya. Ada yang memang dijaili, ada yang tidak. Tapi sebentar saya lihat dulu ya Bu ya. Bu nelpon dari rumah Bu. Iya. Bentar ya Bu ya, saya lihat dulu ya. Enggak Bu, saya nggak ngeliat apa-apa Bu. Memang sekarang lagi nggak ada. Tapi itu kadang-kadang ada gitu ya. Kalau udah ada tuh
satu lantai apa tuh musola penuh gitu. Terus itu ya sekarang saya udah ngerti ya. Ya udah itu nggak usah dibersihin, diamin aja gitu ya. Tapi nggak hilang diri, nggak ada jejak apa-apa gitu, nggak kotor, nggak apa, biasa aja, bersih lagi. Iya. Nah itu begini Bu, Bu Nunung ya, Ya. Ibu Nunung begini, itu gejala biasa itu, jadi bukan gejala disantet orang, itu gejala biasa. Jadi kadang-kadang satu rumah ya gitu, satu rumah itu suka mengundang begitu Bu. Rumah saya juga suka begitu kok. Oh begitu. Ya banyak semut itu tiba-tiba hilang semutnya, itu tertarik oleh sesuatu. Sesuatunya itu entah makanan, entah apa begitu ya, entah mungkin ada cairan atau apa yang yang menarik semut itu banyak. Nah kalau misalnya itu sudah habis bersih, jadi justru ngebersihin Bu itu teh. Oh, tapi itu kalau di ya, itu sih masuk akal. Ini kan di musola tuh istilahnya anak-anak tuh nggak ada yang bawa makanan situ, nggak bersih lah istilahnya gitu. Itu biasa itu. Oh biasa. Biasa ya, nggak apa-apa itu. Nanti juga hilang sendiri kok. Nggak akan ngeganggu yang gitu sih. Oh iya. Mereka tidak tertarik manusia kok semut itu, tapi tertarik sesuatu gitu. Nah sesuatu itu mungkin karena terhubung jadi nggak kelihatan gitu kan. Jadi gila ini ngalinya kan banyak gitu kan, gitu kan. Nah itu bukan Bu, nggak ada apa-apa itu mah. Ya. Sekarang malah yang kayaknya mengganggu itu ya, tikus itu sampai tuh jalannya kayak manusia gitu di atas Geluduk gitu di para. Itu terus kalau misalnya dilihat sama kita teh cuek gitunya, malah balik melong gitu kan. Jadi kita yang takut gitu ya Bu ya. Ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Oke Bu Nunung. Aman, nggak ada yang ngeganggu gitu ya Bu ya, nggak ada yang neluh dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada ya. Aman ya. Terus saya boleh nambah nggak nih? Nggak boleh. Aja, Bu ya. Bu. Ibu Nunung. Bu. Kesempatan yang lainnya. Sekarang dijatah Bu, ya. maaf. Oh iya. Soalnya banyak sih yang pengen berdialog langsung dengan Kang Diki ya. Oke, makasih Bu Nunung ya. Terima kasih juga. Yuk. Iya, silakan untuk yang lain di 2514401. Jadi sudah ada Bu Nunung sekarang. Iya. Halo, selamat malam. Halo, Dengan siapa nih? dengan Isyam di Cimahi. Siapa? Isam Cimahi. Isyam ya? Iya. Pakai shin ya? Enggak, pakai sa aja biasa. Iya. Oke, silakan Bung Isam. Gini Kang Diki mau bertanya soal UFO Kang Diki. Oh, UFO. Ya, Unidentified ya, flying object. ya. Ya. Gini, jaraknya tuh mungkin miliaran tahun dari cahaya dari bumi gitu ya. Itu kemungkinan ya? Mungkin gitu. Mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi gitu. Iya. Perjalanan mereka menuju bumi seenggaknya harus dilalui dengan melebihi kecepatan cahaya. Iya. Nah, sedangkan menurut teori Einstein, yang melebihi kecepatan cahaya itu masanya tuh akan tidak terhingga gitu. Berarti ini seenggaknya harus lebih ringan dari partikel. Kan nggak mungkin benda yang besar gitu ya, seperti kendaraan UFO seperti itu, lebih ringan dari partikel cahaya gitu. Tapi itu kayaknya ini ya, apa? Sekarang pertanyaannya apa nih? Ya, terus sebentar kan selain itu, menurut teori Einstein juga benda yang bahkan mendekati aja, jangankan melebihi, mendekati kecepatan cahaya, terjadi perlambatan waktu gitu. Jadi waktunya tuh lebih lambat yang dialami, bahkan mungkin bisa terlempar ke masuk gitu. Nah itu apa mungkin gitu mereka melakukan perjalanan sejauh ribuan tahun cahaya gitu? Nah sekarang saya ingin nanya nih, gak apa-apa kan ya? Ya. Nah begini, itu teori Einstein itu sudah terbukti belum? Ya. Belum kan? Pembuktian mungkin belum ya. Belum ya, satu itu ya, itu satu ya, belum terbukti. Kedua, itu kan teori relativitas tuh. Ya. Nah, itu selamanya itu baru teori ya, teori relativitas, bukan praktek relativitas, begitu kan? Iya. Nah, itu karena Einstein yang ngomong gitu kan. Iya. Jadi orang percaya begitu. Iya. EMC kuadrat itu kan. Iya. Nah, sekarang begini, siapa tadi? Isam ya, untuk Isyam. Nah begini, itu berlaku di suatu ruang yang ada gravitasi. Oh iya. Nah itu kan. Iya. Nah kalau misalnya di suatu ruang yang tidak ada gravitasi, termasuk di ruang angkasa, dan tidak ada atmosfer, berarti kan tidak ada pergesekan. Iya. Nah kalau itu kalau itu digerakkan di dalam suatu ini ya, misalnya di atmosfer semacam begini,
itu jangan melebihi kecepatan cahaya lah, mendekati aja udah hancur gitu kan, karena bergesekan dan atmosfer. Iya. Ini aja waktu waktu Columbia atau misal waktu Enterprise, waktu misalnya ini pesawat ulang-alik waktu tambah 2 kali kecepatan. Nah, tapi kalau di ruang angkasa karena tidak ada gravitasi, tidak ada gesekan atmosfer dan sebagainya, itu mungkin saja dan kecepatan peledakan beruntun namanya. Iya. Jadi apabila suatu nah itu kan mesti bagaimana bisa bagaimana memanipulasi waktu sehingga jarak antara suatu tempat dan tempat itu bisa diperpendek. Itu mungkinnya seperti teori lubang kancing di Star Trek. Tekannya begitu. Iya. Nah, terus pintas. Ya. Nah, itu belum terbukti ya itu ya, belum bisa ini, kecuali kalau misalnya kita sudah berkecimpung di dunia energi, kita sudah mempraktekkan sendiri begitu. Ya. Nah, terus ini untuk kecepatan semacam begitu, itu kan ada pesawat itu dapat berlipat-lipat terus dan berlipat terus, tapi ingat peluru ya. Iya. Pernah lihat nggak ini? Ini secara praktek bukan secara teori ya. Suatu benda bulat. Ya. Makin cepat suatu benda bulat itu bergerak kan kelihatan makin pipih kan? Iya. Makin pipih, makin lihat roda mobil lah. Makin cepat bergerak ke depan, kelihatan seperti bergerak ke belakang kan? Iya. Nah, memang kemungkinan berubah waktu ke belakangnya itu memang kecenderungannya itu besar sekali. Iya. Nah ini dengan Isam. Iya. Isam tertarik hal begini tuh, apa yang bikin Isam tertarik nih? Yang bikin tertarik tuh mungkin saja gitu ya. Buat kehidupan manusia di bumi itu bisa lebih baik dengan menggunakan teknologi mereka yang mungkin lebih tinggi gitu. Sebetulnya kita bisa bikin kok teknologi yang lebih canggih. Iya. Ya. Nanti kita ngobrol lah Sam ya. Iya. Nanti ke Pasirwangi lah. Isam sekarang sekolah di mana? Di Unis, Mbak. Jadi mungkin kan Niki? Satu aja lah. Sam, satu Kasihan aja yang dulu. lain gitu ya. Iya. Makasih Sam ya. Ya, makasih. Ya, silakan untuk yang lain 251441. Syaratnya satu pertanyaan dulu ya. Soalnya banyak deh. Halo, selamat malam para muda. Oh ya. Iya. Ya, bagaimana di mana? Ini dengan Saki. Saki. Iya. Iya, Saki di mana? Di Bawah Batu. Oke, silakan. Pakai Z, pakai S. S. Ya, Saki ya. Yo. Ya, bagaimana? Ini saya ingin menanyakan nih. Saya kan mempunyai teman. Ya. Teman saya itu pintar melukis. Ya, meluk dan kis ya. Gambar. Iya. Gambar ya. Hobi itu mah hobi kan. Iya. Suatu saat itu ya, dia tuh ngegambar Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, itu nggak tahu dia nyontek dari mana, tapi banget. Nah, udah pas kemarin Juni kan liburan. Dia tuh pergi sama sekeluarga itu ke Pangandaran. Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Pangandaran benar. Pangandaran. Pokoknya nggak tuh Pangandaran atau Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu meren. Iya. Yakin ya, Pelabuhan Ratu. Nah, terus saya nggak tahu gimana ceritanya pas saya masuk sekolah. Dia tuh meninggal, Kang Diki. Meninggal? Saya ingin menanyakan apa ada hubungannya gitu. Kalau orang misalnya ngegambarnya Rokido terus jadi meninggal pas ke tempatnya. Ya mungkin waktunya. Banyak ya. Iya. Gampang sih gambar Nyi Roh Kidul mah. Gambar Nyi Roh Kidul. Meninggal dia tuh gambar Nyi Roh Kidul ya. Tapi katinggang batu gitu. Nah, ini kan dia kan ke pantainya Nyi Roh Kidul. Begini. Saya ceritakan dulu tentang Nyi Roh Kidul ya. Oke. Saki ya. Saki umurnya berapa tahun? 16. 16. Oh, kalau gitu masih muda ya. Masih muda. Kalau temannya umurnya berapa tahun yang meninggal? Sama 16 juga gitu ya. Nah begini, saya ceritakan tentang Nyi Roh Kidul. Nyi Roh Kidul itu sebetulnya nama jabatan ya. Nama jabatan dari Menteri Kerajaan Jin Kafir Karnak. Jadi sebetulnya Nyi Roh Kidul itu tiap periode diganti tuh. Nah ada juga karena orang itu suka gambar Nyi Roh Kidul, entah nyontek dari mana begitu ya. Tapi yang jelas Nyi Roh Kidul yang asli rupanya jelek sekali Sak. Jadi bukan cantik sekali, itu salah gitu. Itu wujud palsu. Itu wujud palsu. Abdullah Harahap, Basuki Abdullah juga pernah bikin itu. Mungkin di ini ya, pernah ke Samudra Beach Hotel kan ya? Kan ada kamar Nyi Roh Kidul khusus tuh. Iya. Saya pernah masuk ke sana. Banyak sekali lukisan-lukisan Nyi Roh Kidul, semuanya cantik, menarik begitu ya. Dan banyak sekali orang-orang nyembah di sana yang minta-minta ke sana. Tapi saya pikir gitu ya, rupa yang aslinya nggak begini kok. Dan kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya
Kan itu tiap periode diganti tuh. Ada yang seperti gorila, ada yang seperti ini, seperti itu, monster lah begitu. Ada yang seperti gremlin gitu ya. Nah jadi itu tidak ada hubungannya dengan menggambar Nyi Roro Kidul. Meninggalnya itu tidak ada hubungannya. Seperti inilah, kalau kita berenang ya, seperti kita dari desa, ada yang nangnung gitu di gunung gitu, belum pernah ke kota gitunya. Mentas di jalan, ketabrak, maut, nah semacam begitulah. Karena kita tidak mengenal medan. Nyi Roro Kidul itu tidak bisa ngambil nyawa orang, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu dihubung-hubungkan saja. Sok gerak sekarang. Saki gambar Nyi Roro Kidul sok sebanyak-banyaknya. Insya Allah lah nggak akan apa-apa. Saya jamin. Di Kiss Guarantee. Oh bukan, jadi bukan organnya gambarnya Kidul mesti ada sesajen gitu. Oh enggak. Gambarnya diapain gitu enggak? Enggak, sejajar makan aja buat Saki lah itu mah. Ini dari telepon umum, Sak? Apa? Ini dari telepon umum? Enggak, dari enggak. telepon mobil. Telepon mobil? Oh, soalnya ada gaung nih gitu. Iya tuh, gitu aja. Ya, Sak? Zaki gitu aja ya. Jadi jangan takut-takut ya. Kembali. Iya, silakan untuk yang lain 2514441. Selamat malam para muda. Selamat malam. Selamat malam ya. Ini dengan Uday. Uday di mana? Uday. Uday? Pratma. Uday aja? Iya. Iya. Uday aja ya. Oke, silakan Bung Uday. Ya. Gini ya. Kita mau nanya nih. Perbedaan model tenaga dalam yang istilahnya model diolah sama diri kita gitu ya. Latihan itu dengan yang model di Wirid itu apa tuh bedanya? Begini, jelas beda begitu ya. Kalau di Wirid itu namanya tenaga metafisika, bukan tenaga dalam. Jadi kalau di Wirid itu, kalau misalnya istilah dulunya tenaga gaib begitu. Dan dengan di Wirid juga, itu biasanya kita mengundang hodam. Nah hodam-hodam itu yang membantu penguatan aura kita. Nah kalau dengan tenaga dalam, kalau tenaga dalam itu yang betul-betul dilatih, ini kita bicara soal tenaga dalam ya. Nah kalau tenaga dalam, itu dengan cara berlatih yang betul-betul tanpa istilah dibuka, diisi dan sebagainya begitu ya. Tapi kita melatih semua energi yang dihasilkan oleh adenosin trifosfat. Anda pernah dengar adenosin trifosfat ATP? Baru dengar. Baru dengar ya? Itu di tubuh itu ada kimia, semacam kimia tubuh yang namanya ATP yang fungsinya menghasilkan energi. Dan energi itu kita tidak tahu batasan itu sampai bagaimana, sampai di mana dan sampai dapat apa begitu ya. Sebab kenapa kalau misalnya mobil habisan energi harus isi bensin, manusia kehabisan energi istirahat sebentar itu pulih lagi begitu kan. Berarti ada energi cadangannya. Nah itu kita bangkitkan, kita optimalkan, kita fokuskan pada satu titik itu tenaga dalam sehingga bisa dapat berbuat apapun seperti menghancurkan benda keras, seperti untuk pengobatan dan sebagainya begitu. Ada juga energi metafisik yang ini apa? Udah umurnya berapa tahun? Sekarang 26. Nah di bawah saya lah, saya sebut nama aja langsung ya. Nggak apa-apa ya. Nah begini, ada juga metafisik yang menggunakan energi. Jadi tiap manusia itu punya aura. Pernah dengar aura? Aura itu yang ada di badan kita gitu. Ya, yang mengelilingi tubuh lah, bukan aurat ya. Aura. Jadi nggak pakai T ujungnya. Nah itu ada, itu di setiap ini tuh ada ya, di setiap orang tuh ada punya itu yang namanya aura. Itu jadi semacam atmosfer tubuh lah. Nah itu diperbesar dengan cara menyerap energi dari alam, dilatih. Energi metafisik juga. Enggak, Kang Diki. Kalau model yang kayak gitu tuh misalnya apa ya? Model kekuatan yang diolah sama latihan sama yang wirid itu sama atau enggak gitu? Beda. Kekuatannya beda. Yang lebih kuat itu yang mana kira-kira? Kalau diadukan, yang namanya tenaga dalam, selama orang itu bisa punya tenaga metafisik, kalau angin masih terasa ke tubuh orang itu selamanya bisa ditembus oleh tenaga dalam. Jadi beginilah contohnya. Ini udah pernah belajar? Enggak. Enggak. Bang gini ya, dulu tuh pernah kalau nggak ini. Udah gini aja pernah aja gitu ya udah ya. Ya, tapi nggak latihan atau enggak ini ya, cuma diminta secara langsung gitu. Jadi pernah disalurkan. Jadi langsung model disalurkan tuh dalam artian diisi gitu ya. Diisi gitu maksudnya. Cuma saya sendiri nggak tahu gitu ya, kekuatannya itu nggak bisa istilahnya kita nggak bisa merasakan gitu orang itu jatuh kenapa gitu. Apakah
Itu tuh gimana tuh kira-kira tuh? Itu proses ini ya, proses sama pembentalan aura-aura itu. Nah itu kan orang yang emosi dulu kan yang mentalnya. Jadi yang mesti marah dulu kan. Oh. Nah, baru bisa mental begitu kan. Ya. Nah kalau tenaga dalam, kalau misalnya Anda punya tenaga metafisik semacam ini, tidak akan bisa menahan tenaga dalam. Oh gitu. Anda masih bisa merasakan angin kan, begitu kan? Jadi setinggi-tinggi metafisik yang pakai wirid, yang pakai macam itu, Anda masih bisa merasakan angin, gitu kan? Angin masih terasa kan, kalau misalnya angin berhembus. Ya. Nah, selama itu juga tenaga dalam masih bisa menembus begitu. Nah, Kang Niki, Ya. kira-kira pengen tahu juga ini kira-kira masih ada nggak kira-kira tuh? Karena udah lama nggak pernah dicoba. Enggak sih, itu mah udah Oh, enggak ini ya? Enggak ya. Tapi bekasnya ada, makanya saya tadi tanya pernah belajar nggak gitu. Ya. Terus ala babel ya udah ngomong pernah aja lah gitulah, soalnya kelihatan gitu. Ya, jadi itu bedanya. Ya. Ya, jadi itu bedanya. Kalau misalnya di tubuhnya itu udah sedikit sekali itulah, jadi nggak akan bisa dipakai lagi lah begitu. Coba kalau dilatih lagi ya. Udah ya Day? Ya. Udah ya. Oke, makasih udah ya. Yo. Ya silakan yang lain di 251441 masih banyak waktu 30 menit lagi. Oke, selamat malam para muda. Selamat malam. Malam. Ajat di sini. Ajat di mana? Ajat. Taman Kopo Indah. Teman Kopo Indah, iya. Silakan Ajat. Gini ya, setiap akan kejadian sesuatu yang kurang enak, itu hati saya itu suka merasakan dulu gitu ya. So punya firasat lah ya. Bahkan dari pernapasan itu kalau saya narik napas, itu suka begini contohnya ya, gitu ya. Tuh, Jono eriheun gitunya. Bukan asma ya. Iya, eriheun lah ya. Kalau kayak abis nangis suka suka gitu kan. Terus gimana? itu gimana itu bisa, saya sendiri heran kalau bisa begitu Itu mah gift Pak, bakat. ya. Bakat. Cara mengatasinya gimana? Ingin diasati atau ingin diperkuat biar nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa kerasa dulu. Tapi tidak mengganggu gitu. Maksudnya gimana? Begini ya, itu kan bakat, itu kan gift ya. Jadi semacam anugerah dari Allah itu untuk bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi begitu. Ya istilahnya seperti tadi lah yang saya jelaskan time travel itu, cuma bedanya ini sensornya dari badan begitu. Jadi badan itu sudah bisa merasakan bakalan kejadian sesuatu yang nggak enak nih gitu. Itu kalau mau diatasi mah gampang saja Pak. Caranya gimana? Nah caranya begini, Anda relax ya, Anda tidur terlentang relax. Nah atur nafas. Pertama perut itu dikembungkan. Jadi waktu tarik nafas itu bukan dada yang kembung Pak, tapi perut. Perut itu dikembungkan, kemudian buang dikempeskan pelan-pelan. Jadi jangan ditahan. Tarik kembung, buang kempes. Narik nafas melalui hidung, buang nafas juga melalui hidung lagi. Ya. Jadi jangan ada penahanan nafas. Nah, tarik, buang, terus lakukan sehari-hari sambil konsentrasi. Jadi konsentrasinya itu tidak memikirkan apapun, Pak. Ya. Kosong aja, blank aja. Kita jangan pikiran, relax aja. Ya. Nah itu tiap mau tidur sebaiknya melakukan itu, nanti lama-lama hilang. Sebab hal itu mengganggu sekali bagi saya. Jadi ini. Halo. Ya. Ya. Hal ini mengganggu sekali. Ya. Iya. Saya berpikir pasti ada apa-apa. Ternyata benar begitu. Jadi itu ilapat lah, firasat gitu ya. Ya. Nah itu. Banyak orang yang justru memanfaatkan itu Pak. Untuk memanfaatkannya gimana? Untuk memanfaatkan, jadi kita tinggal konsentrasi saja. Jadi ada caranya, mungkin ini caranya mesti saya ajarkan langsung ya pada Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kurang kayaknya waktunya nih. Ya. Jadi lebih baik Bapak ketemu langsung saya sajalah. Oh gitu. Pasti ruangnya nomor 20. Saya udah. Oke, makasih Pak Ajat ya. Ya, makasih Pak. Kembali. Ya silakan yang lain 2514001 ya. Anda boleh berdialog langsung dengan Kang Diki. Halo, selamat malam para muda. Halo. Dewi. Oke. Dewi di mana? Halo. Halo, Dewi di mana? Cimahi. ya. Oh iya, terus bagaimana? Ini ya Kang Diki ya. Iya. Cuma nanya kan
suka ada orang yang ramal pakai kartu. Tarot ya. Ngeramal pakai kartu. Iya, kayak kartu tarot atau kartu yang yang remi gitu. Kuning itu. Ya? Yang kuning. Ya, tarot. Ya, terus gimana? Terus mereka tuh kok bisa tahu nasib kita yang akan datang itu kok bisa tahu gitu. Kadang ada benarnya juga. Kadang ya. Kadang itu kebenaran berarti gitu. Ramal melamal ya. Begini ya, itu tarot gitu ya. Sekarang tuh lagi musim, Dew. Di majalah ini juga mungkin pernah baca, mungkin majalah Cosmopolitan ya. Yang majalah-majalah luar tuh, yang Australia. Itu di belakangnya, di iklan tuh ramalannya dukun-dukun unggul gitu. Jadi sekarang itu ternyata banyak sekali orang yang begitu ya, lari ke situ. Jadi karena mereka itu tidak punya pegangan, jadi ingin tahu masa depan begitu. Memang kadang-kadang suka nyanggut gitu kan, itu kan tarot itu, kartu tarot itu kan ada tekniknya. Jadi dia itu sebenarnya tidak meramal, tapi babaledogan deh. Tahu kan babaledogan? Untung-untungan lah. Tiap orang itu punya punya alur masing-masing begitu. Dan dengan itu kan itu tarot itu kan turunannya hasil survei lah dulunya. Jadi ada sistem tertentunya. Jadi bisa dikira-kira, oh kira-kira gini itu kira-kira semua kok. Jadi nggak pasti begitu. Oh kamu nanti bakal gini, nanti bakal ketemu yang gini. Benar. Terus betul. ya kalau kebenaran benar sih mungkin saja ya. Jadi tidak mutlak lah. Soalnya ada saudara gitu yang udah percaya banget. Yang tidak percaya. Nggak percaya. Yang percaya sekali begitu ya. Ya memang bisa kadang-kadang benar gitu ya. Bisa kadang-kadang juga enggak. Jadi enggak 100% lah gitu. Jadi enggak 100%. Pakai kartu, ada juga yang pakai kartu remi gitu ya. Ada yang pakai kartu tarot gitu yang ada gambar gimana. Terus itu juga orang yang menggerakkannya juga orangnya. Ini kan itu tahu tekniknya, sudah mempelajarinya itu bertahun-tahun. Terus sudah punya pengalaman, jadi bisa ngira-ngira begitu. Oh kira-kira bakal gini. Dewi sekarang umurnya berapa tahun, Dew? 18. Tapi jangan nanya ramalan ke saya ya. Soalnya satu pertanyaan sih. Iya kan dia kalau itu pakai bola ajaib itu gimana tuh? Oh pakai guamia ya? Iya yang gitu. Pakai ini apa? Puter gitu ya. Ada juga yang pakai cermin tuh. Iya. Panelo. Ya. Oke Dewi gitu aja ya. Dewi udah puas atau masih belum? Udah deh, makasih. Udah deh, makasih ya. Iya. Jadi itu ya Wan, ternyata banyak sekali nih di kita itu orang-orang yang zaman sekarang tuh lari ke arah sana gitu. Iya betul ya. Jadi mereka tuh tidak punya pegangan. Jadi orang yang hanyut lah, rumput-rumput pun bisa jadi pegangan begitu kan. Oke, selamat malam Pak Ruda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Solihin. Di mana? Di Cisitu. Cisitu, iya. Bagaimana? Tadi deteksi Kang Diki. Iya, kenapa? Ini sering aneh-aneh. Nah, aneh-anehnya tuh di diri Solihin atau di rumah? Di rumah gitu. Di rumah, ya. Aneh-anehnya tuh gimana aja tuh? Ini sering ada binatang gitu. Ya, binatangnya apa? Binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Ular kayak gitu Kang Diki. Ular. Kalau udah ada ular itu, biasanya suka ada kejadian ini di rumah itu. Iya, begini ya. Saya belum akan mendeteksi dulu ya. Tapi saya akan menjelaskan ciri-cirinya, gitu ya. Jadi saya nggak akan, ini Solihin ya? Ya. Ini saya nggak akan mendeteksi dulu nih. Tapi saya mau cerita dulu. Nah begini, kadang-kadang ya jin itu suka berbentuk ular. Ya. Jin suka berbentuk ular gitu ya. Tapi ular itu suka satu warna. Kadang-kadang hitam meles, kadang-kadang putih meles, kadang-kadang pokoknya satu warna lah begitu. Ya. Nah itu ularnya bagaimana tuh? Warna-warni atau bagaimana, belang atau itu? Ya? Hitam satu warna begitu ya? Nah, begini kalau misal ular yang ini, ular-ular bentukan jin itu biasa satu warna, bisa hitam, melas. Tapi itu pernah dibunuh nggak ularnya? Dibunuh, dibakar. Nah begini kalau dibakar itu pasti ada kejadian itu. Ya emang waktu itu kejadian. Banyak yang aneh-aneh lah nanti. Soalnya kan balas dendam nanti jinnya gitu. Balas dendam itu nanti keluarganya. Ya udah ada kejadian sampai sekarang juga gitu masih ada kejadian.
Nah begini ya, kalau misalnya ada ular lagi, itu jangan dibunuh lah. Diusir aja lah, disia-sia aja lah. Udah dibunuh. Ya? Udah dibunuh, udah 2 kali, udah ada. Nah nanti kalau ada lagi gitu ya, yang udah mah udah aja ya. Ya. Nah nanti kalau udah ada, itu memang kayaknya, itu memang jin. Jadi ularnya itu memang ular jin. Makanya nanti kalau ada, ini kayaknya kiriman tuh. Kiriman. Iya. Kayaknya kiriman tuh. Ya? Kiriman dari mana? Ya mungkin dari IOW, mungkin delivery service lahnya. Mungkin ada orang yang nggak seneng mungkin atau gimana lah. Terus terang kalau kayak gitu kurang percaya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi bisa aja terjadi gitu kan. Memang itu kan udah kerasa sendiri kan. Ya. Jadi nggak percaya sih nggak apa-apa, itu hak tiap orang. Tapi kalau kerasa kunya lira ya boleh juga nggak percaya masih tetap gitu kan. Ya, itu mah hak orang. Benar gitu kan ya? Ada ya, itu ada. Itu dan saya lihat tuh, kalau saya lihat dari sini gitu ya, itu kayaknya ada yang ngirim. Jadi bukan datang sendiri gitu. Penanggulannya gimana Kang Diki? Penanggulangannya nanti kalau misalnya datang lagi ular itu kayak gitu, itu usir aja, jangan dibunuh. Usir aja. Terus kalau sekarang gimana untuk itu mengatasinya Kang Diki? Untuk mengatasinya, Ya. nah begini ya, ular itu takut garam ya. Ya. Sok aja kalau misalnya camping-camping kan suka kasih garam tuh. Ya. Nah, ini aja lah. Kalau misalnya untuk mengatasinya biar nggak ada ular lagi gitu ya. Itu biasanya masuknya dari mana tuh ularnya? Masuknya dari tahu waktu itu juga udah ada di WC gitu Kang Diki. Oh gitu. Dari cubluk pernahnya, dari WC nya. Kan ada saluran air tuh biasanya itu banyak itu yang masuk dari cubluk itu. Mungkin dari kebun mungkin. Dari kebun bisa, nah itu mungkin dari sana. Nah coba itu dikasih garam aja lah, kira-kira ular itu bisa masuk. Jadi kasih pembatasnya kan? Iya, kasih garam aja, itu pembatasnya garam gitu. Tapi sekarang nggak apa-apa gitu kan Diki? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa lah Sob. Sekarang nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa. Oh iya. Iya, sekarang nggak ada apa-apa. Dikis guarantee lah. Kang Diki, Ya, tanya lagi. satu aja lah. Satu aja dulu ya. Kasihan yang lain nih. Oh, iya. Iya. Makasih Kang Diki. Kembali kasih. Oke Kang Diki, tadi sejenis ular ya. Tapi ada yang juga yang bisa dibunuh itu Kang Diki, yang kiriman guna-guna itu juga. Iya, seperti bangkong dempak dulu ya. Iya. Kan ada bangkong dempak ya. Memang bisa ya gitu. Jadi seperti kelabang itu kalau dibunuh itu justru jadi alasan. Jadi mereka itu justru lebih gede gitunya ngirimnya tuh gitu. Oh iya. Nah, kalau bisa dibunuh itu jadi alasan buat mereka. Kalau diusir aja mungkin ya itu kan masih bisa diinilah ya. Kalau Oke. kompromikan ya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam. Malam para muda. Iya, para muda. Mau nanya Kang Dengan siapa dulu? Diki. Agus? Ya. Di mana? Di Arca Manik. Arca Manik? Iya. Bagaimana? Mau nanyain aura saya nih Kang Diki. Kenapa gitu auranya? Nggak kan saya pernah diisi. Heeh. Nah diisi, jadi si tangan tuh bisa gerak sendiri. Heeh. Terus dikasih bacaan. Wirid gitu ya. Nah, katanya kalau tiap mau gerak kita baca wirid Ihdina Siratal Mustaqim. Terus minta gerak sendiri. Terus aja sambil baca gitu. Nah, terus itu kira-kira gimana? Nggak apa-apa? Kita lihat dari Ihdina Siratal Mustaqimnya dulu ya. Ya. Tahu nggak artinya? Apa sih? Lupa lagi. Tunjukkan aku jalan yang benar begitu kan? Ya. Nah tapi ini jalan yang lurus lah ya, jalan yang benar. Nah itu kan kalau misalnya ada yang mengartikan benar, ada yang mengartikan lurus. Nah sekarang kalau misalnya dengan begitu, apa hubungannya tuh dan geraknya gitu ya? Tunjukkan aku jalan yang lurus begitu ya. Tapi geraknya kan kaditu kadia teh. Ya. Geraknya kan seperti nari ya, kesana sini kan gitu. So ada yang ngebawa ke sana, ada yang ngebawa ke sini begitu kan. Nah, sambil geger nyeman Ihdinash Shiratal Mustaqim begitu kan. Ya. Nah, sebetulnya begini ya, itu di tubuh itu ada khodamnya begitu. Nah, sekarang masih ada. Bentar. Masih. Masih? Sok aja sekarang coba gerak, masih ada gerak sok. Ya emang kalau gerak masih ada gitu. Masih ada kok. Kalau misalkan ini nggak ngeganggu tapi. Enggak sih, enggak. Ganggu. Enggak, cuma enggak sekuat dulu ya. Enggak sekuat dulu. Ya. Sok aja coba sekarang masih bisa gerak. Ini gerakan. Masih? Masih kan ya? Ya. Ya itu jadi memang ada itu hodam. Tapi nggak bakalan gimana nggak bakalan ganggu gitu maksudnya. Enggak. Nggak kan jadi pas ngumpul gitu ya. Jadi macam-macamnya dikasih wiridnya tuh ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinash Shiratal Mustaqim. Ya pokoknya kalau aminnya ada nggak? Ya.
Yang aminnya ada nggak? Amin, amin gitu. Nggak ada. Berarti nggak apa-apa ya? Enggak sih, tapi cuma itu ya. Jadi nggak usah diwirid lagi lah itu ya. Udah nggak dipakai. Janganlah itulah. Tapi kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Enggak mau ngerekap gitunya moal gitu enggak. Kata yang isinya dulu katanya kalau nggak diwirid lagi. Yang sianan itu mah jangan takut lah. Dikis garanti. Takut bener Kang Diki maksudnya. Enggak usah takut itu mah. Enggak yang sianan aja itu mah biar masih tetap di kelompok dia gitu. Oh gitu. Takut aja. Enggak usah takut mah sama Allah. Jangan sama orang lagi. Terima kasih Gus ya. Ayo Mang. Oke, silakan yang lain, masih ada waktu ya. 2514401. Selamat malam para muda. Orang muda. Iya, betul. Ya. Dengan siapa? Adi. Oke, di mana? Adi. Di Arca Manik. Arca Manik. Silakan Adi. Kang mau nanyain ini aura saya. Asal jangan nama auratnya aja ya. Ya? Asal jangan ngelihat auratnya. Gimana? Enggak. Sok gimana terus? Ya auranya ya dulu pernah ya kayak kotor gitu. Sekarang nggak tahu udah bersih atau belum. Itu kotor kata siapa tuh? Ya? Kotor itu kata siapa? Apa ya? Kotor itu kata siapa? Auranya kotor kata siapa? Ya dulu cina kalau kenapa asap rokok gitu kotor katanya. Oh gitunya. Ya. Berarti perokok kalau lotor auranya gitunya? Ya nggak gitu. tahu. Kena CO2 tuh. Ya? Kena CO2. Sebetulnya bentar saya lihat dulu ya. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Kata siapa kotor? Ya enggak, temen pengaruh dari asap rokok katanya. Enggak. Oh. Enggak. Enggak, cuman enggak apa-apa Kang, ini ya metafisiknya gitu. Enggak apa-apa. Oh. Enggak ada apa-apa. Aman-aman saja. Oh, kalau ya itu kan ya yang invisible windows. Invisible window. Ya, kenapa? Halo? Yang ini invisible windows. Ya, kenapa itu? Itu bisa ngelihat apa aja gitu dari situ. Oh, invisible window. Ya. Ini itu kan tadi pertanyaan ini nih Setiawan Sundayana ya? Iya, betul itu. Oh, itu mah inilah buat ngelihat ini aja, buat menembus dimensi waktu dan sebagainya itu. Jadi semacam itu istilah lah. Kalau sebetulnya di kenyataannya mah nggak ada itu. Nggak bisa dipakai kayak gitu ya. Oh itu ya. Harus dilatih dulu lah gitu. Oh. Ada latihannya kalau mau. Ya gitu aja ya. Iya. Oke, makasih Adi ya. Iya, masih ada waktu. 2514401. Kembali bisa Anda pergunakan. Halo, selamat malam para muda. Selamat malam. Selamat malam. Siapa? Dengan Wawan. Wawan di mana? Di Ciwidey. Ciwidey. Ya. Wah iyalah sip lah. Alhamdulillah ini. Wawan. Ada saudara kita di Ciwidey ini yang bisa ini. Kontak ke kita ya gimana? Ya, singkat aja mungkin. Iya. Bagus. Singkat dan jelas ya, pertanyaan singkat dan jelas. Jadi gini Pak Kang Diki ya. Jadi saya suka gitu ya, latihan lah gitu. Iya. Tanya. Ya pokoknya minta dicek gitu ya. Latihan saya itu wiridnya ada. Pernapasan juga ada gitu. Nah kira-kira gimana gitu yang ada pernapasannya pakai gesek-gesek kaki nggak? Gimana? Pernapasannya pakai gesek-gesek kaki nggak? Jadi ada gerakan maju gitu. Jurus. Ya? Langkahnya biasa aja jurus. Langkahnya biasa jurus gitu ya. Ya. Tapi ada bacaannya gitu ya. Bacaannya terpisah gitu. Terpisah gitu ya. Pernah ada istilah isian nggak dibuka dan sebagainya? Bukaan gitu. Dibuka nggak ada. Dibuka gitu nggak? Diisi ada diisi. Diisi ya, diisi. Nah sekarang pertanyaannya apa? Minta dicek aja gitu. Minta dicek ada enggaknya gitu ya. Bentar. Ada. Cuma mungkin belum full ya. Jadi nggak ini apa. Coba aja dilatih lagi terus. Ini kayaknya kelihatannya belum titik puncak nih kekuatannya. Ya memang saya juga malas gitu sih. Ini saya juga tertarik mungkin ya. Syarat masuk HI itu gimana? Oh itu. Kalau itu mah tanya ke 5206733 aja lah. Halo ya.
Atau ke Pasirwangi aja bisa? Iya, Pasirwangi aja lah. Ini kalau di sini itu bukan forumnya ya untuk itu. Jadi kalau misalnya ingin tanya apa-apa gitu ke 5206733 itu jadi di bawah jam 12 lah. Jam 12 lewat sayanya udah nggak ada. Itu Pasirwangi aja lah. Ciwidey Bandung mah caket lah, cuma lewat soreang dikit. Oke, makasih Pak Wawan ya. Makasih Kang Ya, Diki. kembali. Ya, silakan 251441 mungkin ya 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, 1 penelpon lagi. Silakan. Halo, selamat malam. Oh, malam. Selamat malam. Dan Dedi Kira Condong. Iya, Dedi di Kira Condong ya. Ini mau nanti pembahasannya saya dengar di radio ya. Iya. Begini, Kang Diki. Iya. Apa benar ya? Saya sendiri tidak bisa memastikan dan tidak percaya ya. Katanya ada sekelompok orang ya yang bisa mengundang. Halo. Ya, yang bisa mengundang jin itu dengan membacakan surat jin sekian puluh jumlahnya begitu ya. Iya. Itu yang tanyakan apa? Satu, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Iya. Kedua, apa benar gitu? Nah, begini ya, memang itu. Halo? Ya, halo. Nah, kalau benar ya, itu memang caranya bagaimana? Apa mungkin begitu? Kalau Dedi pernah mempraktekkan nggak di rumah? Belum. Kenapa belum? Ada gimana ya? Nanti saya tidak mau buang waktu gitu ya, hanya untuk itu gitu. Tapi pengen percaya gitu ya? Ya betul. Pengen percaya tapi tidak mau buang waktu gitu. Ya. Jadi begini, gimana tuh? Yang bilangnya ya? Ya. Itu saya anggap ya bukan seorang yang mengerti dalam hal itu gitu ya. Pas saya dengar sekitar 3 minggu yang lalu di Para Muda ini, ya apa salahnya kalau saya tanya gitu kan? Begini ya. Begini, memang kalau misalnya kita baca surat al-jin banyak-banyak ya, kadang-kadang begini ya, saya sendiri pernah ini eksperimen ya. Kan banyak orang yang mengatakan begitu ya. Saya pernah eksperimen tapi ke murid saya suruh murid saya tuh, waktu itu saya punya murid waktu yang waktu tahun 90-an, saya suruh, coba Mak, kata saya tuh, baca ini surat al-jin banyak-banyak nih. Nah, katanya bisa manggil jin. Kalau saya sendiri nggak perlu pakai itu ya, pengen melihat mah gampang dah. Nah, ada caranya gitu kan. Nah, coba itu bener nggak jinnya itu datang gitu. Nah, udah dibacain sampai jeding bibir gitu ya. Ya dibacain begitu. Memang ada tanda-tandanya gitu. Jadi pertama suara jangkrik itu hilang. Oh begitu. Ya hilang aja suara jangkrik, suara hewan-hewan malam itu berhenti semua. Suasana berubah jadi mencekam. Dan ini tembok itu ada yang ngetok-ketok gitu, kerlek kayak kuku itu di ketembokan. Oh iya. Nah gitu, kayak tap dance istilahnya gitu, kerlek gitu. Nah akhirnya dia berhenti. Siun, keluarnya buru-buru katanya. Nah itu. Kalau tidak berhenti gimana jadinya? Ya kalau tidak berhenti mungkin kerlek-kerleknya kelihatan ya, mungkin kukunya kelihatan mungkin ya. Atau ininya, tapi nggak diterusin sama dia tuh, nggak diterusin. Tapi itunya tanda-tandanya udah mulai datang. Gitu. Apa tempat juga menunjang? Tidak sih, mau di mana aja boleh gitu. Cuma begini ya, kalau misalnya kita membacakan itu banyak-banyak hanya untuk memanggil jin, ya saya sependapat dengan Anda, buang-buang waktu lah gitu kan. Iya betul. Nah, saya sependapat dengan Anda, itu buang-buang waktu. Iya. Jadi kalau untuk meyakini kan banyak sekali kan fenomena ya, misalnya ada yang nggak sengaja ke foto, terus misalnya ada yang ini misalnya dari cerita orang gitu. Ya, emang katanya kata guru saya juga, guru ngaji ya. Ya buat apalah kamu teh katanya silaturahmi dengan yang itu, mending dengan manusia. Betul, itu betul ya, habluminanas ya. Habluminanas. Bukan habluminal jin gitu kan. Ya makasih Kang Diki. Ya kembali. Oke, silakan penelpon terakhir aja Kang Diki ya. Iya, boleh. Halo, selamat malam Alhamdulillah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kia Kang Diki. Bahasa Indonesia lah. Bahasa aja ya Pak. Oh. Dengan siapa nih? Sarang Ken Pak. Oh, Ken di mana? Di Kebon Bibit. Ya silakan Ken ya. Gini Pak, saya tuh punya masalah dari dengan Gusi. Ya, gimana? Masalahnya itu saya pengen tahu gitu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol dengan seseorang, seolah-olah kejadian itu udah pernah gitu. Oh iya. Jadi nggak ada yang terlewat dari mulai keadaan,
orangnya, terus nada bicara dari A mungkin sampai Z itu sama persis bener gitu. Oh, itunya sering raraban gitu nya A B C D F ya gitu. Bisa juga. Nah, begini Ken sekarang umurnya berapa tahun? 21. 21. Masih kuliah? Oh, udah beres. Udah beres ya. Oh, hebat tuh. 21 iya, tahun. beres 1. D1 ya. Ya. Iya. Ya begini ya Ken ya. Iya. Itu sering nggak kejadian itu? Justru itu dari kecil sampai sekarang tuh masih terasa. Oh, masih terus ya kejadian itu ya? Saya juga nggak ngerti gitu. Makanya nanyain ke beberapa, jawabannya belum puas. Begini, yang bikin puas tuh yang bagaimana nih? Ya pengen tahu sebenarnya ada apa. Gitu. Begini ya Ken, Anda itu sebentar saya lihat dulu ya, bentar. Itu telapak tangannya tolong dong ke teleponkan ke mikrofonnya. Oh, kenapa? Enggak, udahlah. Telinga juga cukup kok. Oh iya, cukup. Ya udah. Nah, begini. Anda itu punya fasilitas ya, Ken? Fasilitas di mana Anda itu bisa pertama bisa merasakan waktu yang akan datang. Kedua, Anda bisa istilahnya itu supata begitulah. Jadi Anda bisa sekecap nyata teh sasigluh metu begitu. Oh. Jadi Anda bisa saja begini kalau Anda marah begitu ya. Awas ya isukan maneh tabrakan, itu bisa kejadian loh. Aduh, kumaha.